إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين ومشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأصولنا وفروعنا وقراباتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن خصوصا الروح المصلي والأئمة الشيخ وإلى أرواح هذا القضية وأن تقضي حوائجنا وأن تهبنا يا وهاب ذريات طيبات وأن تحفظنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا من شر كل شر وأن تلحقنا وذرياتنا بأوليائك المتقين وعبادك الصالحين وأن تدخلنا وإياهم على الجنة بغير حساب على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نبه سلفنا الصالح شيء لله لهم الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucap alhamdulillah rabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, sehingga banyak aib dan dosa kita yang ditutupi dan diampuni Allah. Mudah-mudahan kita wafat nanti dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucap la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kita haturkan kepada manusia termulia dan paling baik akhlak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa berakhlak seperti beliau, karena orang yang paling dekat dengan beliau nanti di hari kiamat adalah yang paling baik akhlak. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ahkamus safar. Hukum musafir. Pertama, wajib seperti musafir untuk menggugurkan kewajiban haji atau musafir untuk menuntut ilmu agama yang wajib. Jadi bila kita belum tahu tauhid, maka belajar tauhid hukumnya wajib, tulak menuntut ilmu. Atau ilmu baca Fatihah misalnya belum bisa, berarti wajib menuntut ilmu itu, dan perjalanannya wajib. Yang kedua, sunat seperti musafir untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa ziarah. Dan silaturahim itu sunat. Kemudian mubah musafir untuk bisnis. Makruh musafir untuk berjualan seperti kain-kain kafan. Makruh lah. Kalau ini ada tulisannya sini. Makruh jasidin berjual. Musafir untuk bisnis kain-kain kafan. Atau alat-alat permainan yang itu tidak haram. Kalau haram berarti haram. Makruh. Allah alam apa alasannya jadi bisnis kain kapan ini makruh. Mungkin bahari kalau ada sebabnya, Allah alam.
Yang jelas kada bapak kada berusaha kada. Mungkin maksudnya kain kapan itu kalau bisa kita menukarnya itu ya apa namanya betuturokah atau bersamaan atau biasanya ada kas untuk kematian. Mungkin Allah alam. Haram seperti musafirnya seorang istri tanpa izin suaminya. Tanpa izin suami, maka seorang istri haram musafir. Kemudian masalah ayyuhuma afdal al-qasru awil itmam. Yang lebih afdal mengqasarkah atau tetap salatnya tamam ketika musafir. Ketika musafir ke Banjar misalnya, nah, yang mana yang lebih afdal mengqasarkah atau tetap 4 zuhur? Zuhur 4, asar 4, isya 4 tamam. Lalu Jersidin mengqasar lebih afdal dalam 4 hal. Pertama, apabila jarak perjalanan kita itu kurang lebih 123 kilo, itu maka lebih afdal mengqasar. Jadi mun ke Banjar itu berapa lebih dah. Nah berarti ini lebih afdal mengqasar. Tapi kalau ke Kandangan itu paling-paling 80-90 kilo lah kalau. Nah itu lebih baik tamam. Tapi boleh mengqasar, cuma lebih afdal tamam. Tapi boleh mengqasar. Ini yang lebih afdalnya. Tapi perjalanan lebih dari 123 kilo itu lebih afdal mengqasar. Yang kedua, idza wajada fi nafsihi karahiyatal qasar. Apabila di dalam dirinya itu kada katuju mengqasar, maka afdalnya mengqasar. Nah, ini maksudnya. Jadi misalnya aku kada tapi katuju mengqasar nih, walaupun musafir kemana-mana lebih baik tamam. Nah, waktu itu Jersidin karena dia benci dispensasi Allah ini, ada perasaan kurang nyaman, maka waktu itu yang lebih afdal mengqasar. Nah, maksudnya jadi kan ada orang itu kemana-mana hendak tamam terus, kada mau mengqasar. Nah, waktu itu Jersidin bila ada di hati ini rasa karahiyah, rasa mengqasar itu asa kada katuju. Nah, waktu itu yang lebih afdal bagi Sidin adalah mengqasar supaya menghilangkan rasa rasa kada katuju mengqasar. Yang ketiga, apabila dia adalah orang yang dijadikan panutan. Walaupun sampai misalnya ke Kandangan aja musafir, kata sampai ke 123 kilo, tetap mengqasar lebih afdal karena Sidin jadi panutan. Panutan itu artinya ya ustadz misalnya, guru atau siapakah. Sidin lebih baik mengqasar kalau ada rombongan yang lain 4. Nah, itu maksudnya. Lebih afdal. Bukan berarti kada boleh tamam, kada. Ini lebih afdal. Atau dia meragukan dalil bolehnya mengqasar. Nah, meragukan dalil bolehnya mengqasar. Padahal mengqasar itu boleh. Ada ragu-ragu nih. Nah, maka hilangkan keraguan itu dengan mengqasar. Salat lebih afdal. Dan pada selain itu Jersidin lebih baik tamam. Jadi kalau perjalanannya parak saja ke Kandangan situ misalnya, sementara mobil pribadi kada ada napa-napa nih. Nah, dan dia juga kadang-kadang mengqasar perjalanan sebelumnya, kadang-kadang tamam. Nah, ini lebih baik
lebih baik tamam kalau jalannya parak haja, cuma sudah sampai 82 atau 3 kilo. Kemudian yang qati'us safaru fi halataini indahuma la yajuzul qasru. Terputusnya musafir dalam dua kondisi, maka waktu itu tidak boleh mengqasar. Yang pertama, niyatur ruju' mimma kisin mustaqillin ila watanih wa qad baqiya aqallu min marhalataini ila watanih. Yang pertama, niat kembali dari tempat yang sudah keluar dari kampungnya dan masih tersisa jarak kurang dari sekitar 80 kiloan. Nah, ini kali jadi musafir anak Banjar. Sekalinya hanya di Berbay situ pebulik, ada yang niat bulik. Nah, maka ini kada boleh mengqasar. Kada boleh. Karena sudah ada niat hendak bulik. Kada jadi, apakah misalnya ada teleponkah mendadak begeringan di Tanjung lalu kada jadi. Nah, maka jangan mengqasar. Yang kedua, kada boleh mengqasar apabila niat berdiam di suatu tempat itu 4 hari atau lebih selain hari berangkat dan hari keluar, selain hari masuk ke kampung itu dan keluar dari kampung itu. Nah, jadi misalnya kita ke Banjarmasin, berniat di sana imbah sampai, misalnya tulak hari ini, sampai ke Marian, kayaknya sampai ke Banjar. Nah, maka hari berangkat saja boleh mengqasar. Kan sudah sampai di rumah nih, ke Banjar sudah di rumah anak. Lalu berniat 4 hari berdiam di situ, 4 hari atau lebih, maka tidak boleh mengqasar kecuali hari musafir, hari berangkat. Berarti hari ini aja boleh. Hari ini sampai karena sudah di rumah, sudah istirahat, mandi sudah, pas misalnya isya belum, nah maka maghrib nih, maghrib isya kah, maka isya kada boleh lagi dikasar karena sudah di rumah anak. Dan di situ berniat berapa hari tadi? 4 hari. Berarti mulai Jumat berdiam di sana. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nah, 4 hari maka kada boleh mengqasar. Tapi kalau 3 hari aja di sana, maka tiap hari boleh mengqasar. 3 hari itu artinya Jumat, Sabtu, Ahad. Boleh pulang. Nah, itu wajib mengqasar. Kada wajib mengqasar. Kada boleh mengqasar. Apabila dia berdiam di suatu tempat untuk mengurusi hajat, maka boleh dia mengqasar sampai 18 hari. Misalnya berurusan mencari tanah di Banjarbaru, kalau dapat juga di manakah Bandak. Jadi cari tanah di Banjarbaru. Kada tahu kabila, pokoknya bila dapat tanahnya bulik. Nah, sekalinya 3 hari belum, 7 hari belum, kunyuk mencari, boleh mengqasar sampai 18 hari. Karena urusan belum selesai. Nah, boleh sampai 18 hari. Mana misalnya ke Surabaya ada hajat,
ada hajat nang itu kada tahu jelas kabila selesainya. Nah, maka boleh mengqasar sampai 18 hari. Nah, 18 hari. Nggih. Paham nggak ini ada pertanyaan? Nggih. Ya. Nggih. Kemana dulu? Kalau tempat tujuannya sudah jelas, misalnya ada hotel atau penginapan, bila inya 5 hari pelatihan nih, dan kita di sana sudah kondisi nyaman nih, maksudnya tempat ada sudah, nah maka 5 hari ini kada boleh mengkasar, menjamak kecuali hari musafir. Misalnya perjalanan musafir 2 hari, berarti 2 hari itu boleh. Nang 5 hari pelatihan di sana kada boleh lagi. Karena apa tadi? Karena nyaman sudah, kecuali di pelatihan itu sibuk benar juga, nah kada habisnya urusan, apakah tugas menugas misal. Ya. Tapi kalau terjadwal saja ada isoma, istirahat, sholat, makan, sebaiknya Pak, kada usah. Karena kita sudah tempat tinggal ada, dan kita dianggap mukim karena sudah berniat di situ tinggalnya 5 hari. Kecuali 3 hari. Nah, amun pelatihan 3 hari, maka boleh tiap hari mengqasar, menjamak, boleh. Nah, kecuali karena dalam kondisi misalnya sibuk benar, kada ada waktu untuk sholat, nah minimal paling kada menjamak aja, menjamak, jangan mengqasar. Ya, amun dikit benar berarti mungkin kita mengambil hajat tadi kada tuntung-tuntung, nang boleh sampai 18 hari. Mungkin mengambil itu ya kita. Karena kita menganggap waktu ini bilang pipit benar. Nah, iya, jamaah takhir misalnya maghrib ke isya, asa zuhur ke asar. Nah, amun saran ulun sebaiknya dijamak aja, kada usah di qasar. Maksudnya tetap 4 menggawinya. 4 aja menggawinya, kayak orang garing tuh nah. Orang garing kan kalau memang garing yang kayak orang stroke, atau sebagian ulama mengatakan bila sudah sholat tuh berduduk kada kau berdiri, itu sudah boleh menjamak. Menjamak itu artinya zuhur dan asar digawi waktu zuhur atau asar, tergantung kondisi. Boleh menjamak tapi jangan mengqasar. Nah, iya, enggak. Salah satu boleh menjamak adalah karena mariut, karena sakit. Tapi sakit yang menyulitkan. Kalau cuma sakit gigi, kada usah kan. Ini sakit yang stroke misalnya, yang perlu digantikan pampers, nah harus diudui, nah, harus ditayamumi oleh orang lain, atau memang berat benar, nah itu boleh menjamak. Oh, Allah alam, tidak ada bang dalam kitab itu. Yang ada itu sakit, kecuali memang ibu menyusui sibuk benar lah. Tapi insya Allah ada yang mengganti. Nah, ya kalau memang sibuk benar, ya mungkin aja boleh menjamak. Ya. Wan, salah bang, ada aja nang. Cuma yang garing jelas di kitab garing, yang berat itu boleh menjamak tapi jangan mengqasar. Oh, ini ada alat pembuat susu, misalnya ada aja, bisa aja kan sementara kasih. Jadi ada solusi insya Allah itu. Kalau garing kan susah, kayak Pak. Nah, nih,
Ya, terus kemudian yanwi jam'at takdim, dia berniat menjamak takdim pada waktu sholat yang pertama, maka boleh pada waktu sholat, artinya mulai takbir sampai salam itu boleh berniat menjamak. Tidak wajib waktu takbiratul ihram, itu kalau niat menjamak. Tapi kalau niat mengqasar, wajib waktu takbiratul ihram, karena kita mendiskon asalnya 4 menjadi 2. Sengaja aku sholat fardu asar 2 rakaat mengqasar karena Allah Ta'ala wajib. Tapi kalau niat menjamak, boleh waktu takbiratul ihram, dan itu paling afdal. Tapi boleh juga setelah takbiratul ihram, yang penting sebelum salam. Itu kalau jamak takdim. Misalnya kita sholat zuhur dan asar, kita kerjakan waktu zuhur, maka ketika sholat zuhur, Allahu Akbar, sengaja aku sholat fardu zuhur 2 rakaat mengqasar dan menjamak asar ke zuhur karena Allah Ta'ala. Boleh juga niat menjamak timbah takbir. Jadi waktu takbir cuma sengaja aku sholat fardu zuhur 2 rakaat mengqasar karena Allah Ta'ala. Setelah takbir, ya Allah, sholat asar ulun jabak, ulun gabung ke zuhur. Yang jelas sebelum salam ada berniat menjamak. Tapi kalau mengqasar wajib waktu takbiratul ihram. Terus kemudian tidak boleh menjamak kecuali apabila tersisa waktu menjamak itu sampai 2 salat itu mungkin dilakukan di waktunya. Jadi zuhur lawan asar misalnya jamak takdim itu wajib 2 salat ini dikerjakan waktu zuhur. Kada boleh misalnya pas salat asarnya masuk waktu asar, kada boleh. Jadi harus 2 salat zuhur dan asar itu waktunya menjamak di waktu zuhur belum habis. Misalnya jam 3, masih kawa itu. Tapi mun jam 3:35 bisa kada sawat lagi, ya warahban, karena jam 3:40 azan kalau sudah. 5 menit lagi kada sawat bisa. Atau menyesawat kada apa, yang penting sempat. Bila kada sempat 2 salat di jamak takdim, maka tidak boleh. Itu jamak takdim. Kemudian wajib mualat. Kalau jamak takdim wajib mualat, artinya jangan dipisah antara 2 salat itu dengan jeda yang lawas, sekedar 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan. Jadi misalnya kita menjamak zuhur lawan asar, zuhur, atau misalnya zuhur bersama orang banyak, boleh tapi tamam, wajib tamam, jangan mengqasar. Nah, habis itu boleh mundur ke belakang, mundur. Karena kita menjamak mengqasar, mundur ke belakang, kada apa-apa, boleh. Karena itu kada sawat 2 rakaat ringan, kada sawat. Insyaallah kada sawat itu mundur belakang. Atau di tempat, cuma di tempat kalau asal ada nyaman kita, mundur ke belakang. Boleh, atau berjamaah di belakang bersama-sama, boleh, itu kada apa-apa. Cuma wajib mualat maksimal tadi jedanya antara zuhur dengan asar 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan itu berarti Fatihah dibaca, rukuk kayak lagi. Nah, itu sekedar itu boleh jedanya. Kecuali batal, batal bodoh apa, kada putus mualat karena itu hajat. Amun bawirid maka bawirid jangan. Kalau jamak takhir
kada wajib mualat jamak takhir. Maksudnya habis berjuhur misalnya berwirid dahulu, atau 4 orang ba'asar singgah di kandangan, di rantau singgah ba'asar dulu boleh, imbah ba'asar hanya menjamak juhur, kada apa berwirid dulu, apa berwirid, karena kada wajib mualat, tapi sunat mualat kalau jamak takhir. Jamak takhir sunat mualat, jamak takdim wajib mualat, wajib langsung. Kemudian jamak takdim wajib tertib, sementara jamak takhir tidak wajib tertib tapi sunat. Artinya kalau jamak takdim juhur dulu hanyar asar. Kalau jamak takhir asar dulu boleh, juhur dulu boleh. Tapi kalau kita seorangan salatnya sebaiknya juhur dulu hanyar asar, jamak takhir nih. Tapi mun kasusnya tadi pas kita singgah misalnya di kandangan orang ba'asar, lebih baik 4 ba'asar. 4 ba'asar aja dulu biar tamam Pak. Kecuali hanyar habis salam hanyar ke belakang salat zuhur. Tapi mungkin kita sendirian atau rombongan bersamaan, baik berdahulu juhur hanyar asar, sunat aja kalau jamak takhir. Tapi kalau jamak takdim wajib dulu juhur hanyar asar, wajib dulu maghrib hanyar isya. Nah, terakhir, bila masuk waktu pertama dan belum salat, kemudian musafir, maka boleh baginya menjamak takhir dengan syarat dia berniat menjamak setelah keluar dari batas wilayah dan tidak wajib atasnya salat yang pertama di waktunya. Nah, ini yang jarang ini. Misalnya kita pas tulak musafir travel pulang, jemputan datang pas azan juhur, hendak berjuhur kalau pina gegerunuman orang penumpang lain. Lalu kayak apa caranya? Udah 4 aja, 4 travel kan boleh berjuhur tadi. Nah, misalnya kita orang Maburay, keluar dari batas Maburay sudah berniat, ya Allah salat juhur ulun jamak ke asar, boleh. Cuma jangan berniat di rumah, belum lagi. Harus berangkat dulu. Nah, berangkat keluar dari batas kampung kita, udah, ya Allah salat juhur ulun gabung ke asar. Cuma dijamak aja, dijamak. Artinya kayaknya pas basar di sana di salat juhur tadi dijamak. Nah, boleh itu, boleh. Amun kita sampai yang di waktunya tinggalkan orang. Nah, itu kira-kira ada pertanyaan. Udah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Belum tapi jelas bisa dilihat kembali di apa tuh, di channel YouTube Islamic Center Masjid Abrar. Nah, insya Allah itu bisa kita lihat kembali. Demikian, mudah-mudahan barakah dan mudah-mudahan kita menghadiri majlis ilmu, Allah murahkan rezeki yang halal, barakah, dan anak cucu kita juga kain angka 7 menuntut ilmu agama. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.